warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang saya hormati Bapak Ketua Perguruan Taman Siswa, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah seluruh bagian, yang saya hormati Bapak Ibu Pamong di Perguruan Taman Siswa Galang. Sebelumnya mohon izin, mohon maaf saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu. Kita hanya sekedar sharing saja, berbagi pengalaman. Saya yakin dan percaya ini semua kita sudah pahami gitu. Apalagi kita ini di Perguruan Taman Siswa Galang, di mana program pendidikan di abad 21 ini yang digagas oleh Menteri Pendidikan Pak Nadiem adalah mengadopsi dari nilai-nilai filosofis Ki Hajar Dewantara. Jadi saya yakin dan percaya kita semua sudah memahami itu gitu. Jadi saya di sini hanya sekedar berbagi saja, ingin sharing tentang budaya positif sekolah. Dalam hal ini mungkin kita ambil yang sederhananya saja tentang bagaimana kita membuat kesepakatan kelas. Karena untuk membuat budaya yang positif ya pasti butuh waktu gitu, butuh perencanaan dan juga memang kerjasama kita. Jadi saya berharap kita semua mulai belajar untuk kita berubah, berbenah. Apa yang sudah kita tahu kita coba aplikasikan gitu. Sekali lagi saya yakin percaya kita semua sudah pahamin. Cuma hanya sekedar mengingat-ingat kembali, mengulang-ulang kaji yang sudah kita pahami bersama. Baik, kita mulai. Ini kita mulai dengan latar belakang ya. Pendidikan merupakan salah satu fondasi dalam kemajuan suatu bangsa. Semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas bangsa. Pendidikan adalah sebuah tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembang anak. Pendidikan haruslah membimbing dan menguatkan apa yang ada dalam diri anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, cara hidup dan pertumbuhannya. Nah, jadi latar belakangnya ini didasari oleh tentang bagaimana sebuah pendidikan itu bisa berjalan. Nah, maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak. Nah, di sini kita tidak punya kewajiban untuk merubah anak tadi. Kita hanya merubah laku yang pada dasarnya anak-anak sudah punya basic gitu. Kalau menurut teori konvergensi, anak-anak sudah punya fitrah. Nah, tugas kita adalah bagaimana mengembangkan fitrah tadi. Bukan berarti kita merubah. Kita wajib harus membuat anak seperti ini, tidak bisa gitu. Jadi sesuai dengan prinsip dari Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuan pendidikan ya seperti kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa pendidikan setinya hanya melihat kodrat anak yang dihubungkan dengan kodrat zaman. Kemudian dalam menuntun pertumbuhan anak, maka tadi diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara seperti seorang petani yang punya kewajiban untuk bagaimana memelihara, menanam bibit supaya tumbuh dengan kembang dengan baik. Jadi kalau bibitnya itu bagus, tapi kalau mungkin tempatnya kurang bagus, bisa jadi hasilnya juga tidak bagus. Tapi kalau bibitnya mungkin kurang bagus, tapi mungkin penanamannya, pemeliharaannya optimal, ya mudah-mudahan nanti bibitnya akan tumbuh dengan baik. Nah, itu filosofi daripada Ki Hajar Dewantara yang diadopsi oleh pendidikan Indonesia pada saat sekarang ini. Nah, tujuan dari materi kita adalah bagaimana guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila. Ini yang sekarang digaungkan oleh Menteri Pendidikan tentang konsep pendidikan pelajar Pancasila. Salah satunya adalah tentang karakter ketuhanan yang Maha Esa, berkarakter, kemudian punya akhlak mulia, gotong royong, kreatif dan mandiri.
Nah, yang ingin didapatkan adalah bagaimana kita bisa membangun budaya positif di sekolah, kemudian menumbuhkan karakter baik siswa. Kemudian bagaimana siswa bisa lebih bertanggung jawab, kemudian kepercayaan dari siswa meningkat, dan rekan-rekan guru tergerak untuk melakukan perubahan yang positif. Nah, pembuatan kesempatan kelas ini adalah diharapkan nanti seluruh siswa harus bisa terlibat. Nah, saya sangat berharap sekali untuk terutama wali kelas nanti bisa membuat kesepakatan kelas di semua unit ya, jenjang dari mulai mungkin SD, SMP dan SMK-nya dibuat kesepakatan kelas, anak-anak dilibatkan. Jadi bagaimana anak bisa berdiskusi, dia terlibat untuk membuat kesepakatan kelas ya, agar bisa saling menghargai satu sama lain, kemudian bisa juga lebih mendekatkan guru dengan siswa. Kemudian ya, guru juga bisa mendapatkan pengalaman. Nah, ini contoh daripada beberapa kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu apa? Kesepakatan kelas bisa diartikan sebagai satu hal yang disepakati bersama, baik guru dengan siswa maupun antar teman dalam lingkup belajar di sekolah. Nah, ada beberapa aturan tentang kesepakatan kelas ya. Dinyatakan secara positif dan mengarah kepada tujuan. Kemudian jumlahnya tidak harus banyak untuk membuat kesepakatan kelas. Yang penting anak nanti bisa melaksanakan. Kemudian pastikan keterlibatan seluruh siswa. Kemudian pastikan siswa bisa menanamkan kebiasaan yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian lakukan juga refleksi. Kalau memang nanti peraturannya yang kesepakatan yang dibuat tidak sesuai, kita bisa revisi tadi. Jadi refleksi dilihat, mungkin dalam 1 bulan adakah kesepakatan yang memang anak-anak tidak bisa laksanakan, itu bisa kita revisi. Kemudian bila ada yang melanggar, gimana konsekuensinya. Lanjut terus. Nah, langkah-langkahnya ya, guru mengajak murid untuk memikirkan dengan hati-hati tentang keinginannya, tentang kelas impian. Jadi anak-anak kita libatkan bagaimana supaya kelas kita ini bisa menyenangkan, gimana anak bisa nyaman dalam belajar. Nah, kemudian guru diminta untuk mencoba menuliskan apa yang mereka pikirkan dan inginkan tentang kelas dalam belajar, kemudian menuliskan tentang impian-impian tersebut. Kemudian tujuannya adalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, menghamba pada murid. Jadi inilah program daripada Merdeka Belajar. Jadi kita berharap apa sih yang diinginkan oleh murid tadi ketika belajar, supaya mereka sama-sama nyaman. Makanya dibuat kesepakatan kelas untuk supaya ada saling koneksivitas antara guru dengan murid ya. Terus. Nah, siapa saja yang harus melaksanakan kesepakatan kelas? Ya, seluruh siswa ya. Berarti yang membuat kesepakatan kelas itu seluruh siswa dengan guru-guru yang ada. Lanjut. Nah, ini kita ingin lihat apa sih perbedaan antara peraturan dengan kesepakatan. Kalau peraturan itu berarti hal-hal yang sudah diatur oleh sekolah, atau seragam sekolah misalkan. Itu kan berarti adalah peraturan. Harus menggunakan baju putih, roknya abu-abu, itu berarti peraturan. Tapi kalau kesepakatan disepakati bersama. Nah, kira-kira nanti belajarnya bagaimana teknisnya. Nah, itu berarti kesepakatan. Ini contohnya. Jadi kalau kesepakatan itu melibatkan kolektif seluruh siswa. Nah, inilah beberapa langkahnya Bapak Ibu. Pertama adalah guru dengan siswa menentukan cara yang terbaik dalam membuat kesepakatan kelas. Kemudian bisa berikan kesempatan siswa untuk menuangkan ide-ide dan gagasannya. Kemudian menyaring ide dan gagasan, kemudian dituliskan dan ditempelkan ke dinding. Nah, yang terakhir saya minta untuk didokumentasikan gitu. Jadi kesepakatan kelas yang ada dari mulai porsawal sampai nanti akhir tempel ke dinding,
itu didokumentasikan sebagai bukti kita sudah membuat kesepakatan kelas. Sekali lagi saya berharap kita sharing saja. Kayak saya tidak memaksa ibu-ibu gitu Bapak Ibu, cuma hanya ingin bagaimana sih supaya kita bisa ciptakan kondisi budaya positif di sekolah kita ini ya. Sekali lagi pendidikan itu dinamis dia tidak bisa stagnan atau diam. Kita harus berubah atau kita punah. Kenapa ya? Kita lihat kemarin kita juga sudah dengan Pak Ki Rusliadi mengikuti sosialisasi tentang program keunggulan. Nah, memang itu diminta syaratnya minimal 216 siswa. Nah kita pasti akan kesulitan untuk mencapai itu. Tapi kita harus dari sekarang juga kita punya keinginan untuk seperti itu. Belum terlambat, belum ada kata terlambat kita untuk berubah. Belum ada kata terlambat kita untuk memperbaiki diri kita, sekolah kita. Ya, kita sangat mencintai sekolah kita ini. Apalagi ini adalah sekolah yang menjadi contoh gitu. Ya saya bangga ketika saya ikutin CGP ini, saya bangga. Kenapa? Ternyata konsep-konsep filosofi Ki Hajar Dewantara yang dipakai di program guru penggerak ini. Nah, saya pernah ditanya, wah Bapak dari Taman Siswa? Iya Pak, saya bangga Pak, dan saya juga sedih begitu. Loh, kenapa begitu Pak? Ya saya bangga karena ternyata filosofi Ki Hajar Dewantara yang dipakai. Saya sedih kenapa? Ternyata kita sendiri yang di Taman Siswa belum mampu menerapkan gitu. Padahal seharusnya ketika orang satu langkah bergerak, kita harus 2 langkah gitu. Kenapa? Kita orang Taman Siswa gitu. Apalagi banyak di sini juga diajarkan tentang ketaman siswaan gitu. Saya harap juga nanti nggak mesti juga harus siswanya saja yang belajar tentang ketaman siswaan, kita juga gurunya juga perlu belajar lagi. Karena instruktur yang dari pusat juga banyak orang-orang dari Taman Siswa. Jadi barangkali nih Bapak Ibu hal-hal yang awal saja lah, kita mulai dari kecil-kecil saja. Untuk kita berubah memang butuh energi yang besar, tapi nggak apa-apa kita mulai dari yang kecil saja. Ya kita mulai dari diri kita mulai dari yang kecil-kecil dahulu seperti buat kesempatan kelas, dan kita mulai ya dari sekarang. Jadi harus kita mulai bergerak. Sekali lagi pendidikan itu dinamis. Kalau kita anggap saya sudah cukup di sini saja, berarti kita sudah ketinggalan. Kita jalan saja kita ketinggalan. Mau tidak mau kita ikut lari juga gitu. Jadi barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sekali lagi ini untuk kepentingan kita bersama, dan saya mohon maaf hanya ini yang bisa saya sampaikan di antara mungkin banyak materi-materi yang saya dapatkan gitu. Tapi tidak, dari hal yang kecil ini kita mulai untuk 2022 ini berubah menjadi yang lebih baik. Demikian saja, terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu para pamong sekalian, dan juga Ketua Perguruan Ki Ligino. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.